untuk mencari level kepemimpinan ya memang kita mau taruh dia di minimal manajerial gitu. Ya. Mungkin ditandingin seperti itu setelah eksplorasi personal itu bisa ke stage berikutnya. Yeah. FGD nih sama kandidat-kandidat lain. Jadi kita mau lihat selain personality-nya dia, sama kita lihat di situasi dia konflik, dia situasi harus berhadapan dengan orang lain yang sama kuat seperti apa. Itu boleh, itu part of gitu. Bisa. Ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan metode interview ya. Kan ini ya dapat info juga bahwa sekarang udah ada yang pakai AI, interview dengan AI. Gue sih nggak ngalamin ya, dan nggak kebayang juga. Belum sempat nyari tahu juga. Kemudian ada yang online, ada yang offline juga masih ada. Betul. Nah itu gimana perbedaannya Mbak Eri kalau melihat tantangan itu sekarang? Ya, kalau yang konvensional kan memang offline ya. Offline itu sebenarnya yang paling common terjadi dan kita mungkin udah bisa banyak lihat referensinya. Orang kalau interview gini nih. Dari dulu gitu. Juga dari zaman begitulah. Orang tua kita juga udah begitu kan. Ya interview. Nah itu memang ada hal-hal yang plus minusnya gini. Plusnya itu adalah kita punya rasanya lebih manusiawi, emosinya, fokusnya lebih kejaga. Karena kan ketemu langsung. Tapi negatifnya adalah memang lebih bikin deg-degan. Karena itu energinya kan benar-benar deket banget dan ini orang asing dan kita ngerasa kita butuh dengan dia, itu energinya emang lebih cepat membuat kita lebih cemas, keringetan, lebih membuat kita grogi gitu. Itu kelemahannya. Tapi sebenarnya kalau disikapi dari sisi potensi, itu kesempatan yang bagus banget untuk nge-selling dan kita tetap jaga fokus kita, gitu. Nah, sejak 2020 kan pandemi. Nah, ada pola baru. Pola barunya itu yaitu online. Online ini negatifnya ada, positifnya ada. Positifnya ini cepat. Karena efektif juga, kita nggak usah ketemu. Dia wawancaranya di Jakarta, kitanya ada di Papua, itu nggak ada masalah gitu kan ya. Tapi yang jadi masalah adalah kadang-kadang gangguan teknis yang paling sering terjadi. Kayak terakhir aku wawancara di ruangan ini juga sama orang, masalah gangguan teknis. Jadi kita habis waktu setengah jam itu untuk koneksi aja. Nah itu kan ada trik-triknya juga, itu negatifnya. Yang kedua adalah memang bangun fokus. Dan kelemahan dari bukan interviewee tapi agak kerugian bagi interview adalah si interviewer itu jadi kayak kurang jadi nggak bisa real ngelihat si interviewnya gitu, jadi nggak bisa kayak itu kan clear banget ngelihat. Kalau ini kan enggak, kadang-kadang mungkin gestur-gesturnya tidak tampak gitu. Nah kalau untuk yang AI jujur saya dan MUC juga nggak pernah belum pakai gitu kan. Jadi mungkin untuk yang AI ini dipakai untuk pengetesan yang pertama jarak jauh dan kandidatnya banyak. Gitu. Jadi itu mungkin akan diperlukan. Terkait biasanya itu kan pakai mesin ya yang bertanya ya. Jadi yang mengeksplor mesin. Biasanya itu kan pertanyaan-pertanyaannya, kelebihannya gini, pertanyaan-pertanyaannya udah disetting. Jadi biasanya templating. Jadi biasanya pertanyaannya pun satu arah. Nggak yang sampai dua arah, sampai Anda harus menjelaskan detail, dia nanya balik lagi. Nggak sedek-dekan itu, pasti lebih ke datar sih pertanyaannya. Jadi itu yang basic-basic. Cuman memang kerugiannya adalah kalau kita tidak bisa menyampaikan dengan clear artikulasi, nggak ketangkep gitu. Karena kan sekali lagi dia mesin gitu kan, mesin menangkap keyword-keyword. Nah kalau kita tidak mempertajam keyword-keyword itu, maka yang terjadi adalah dia nggak bisa baca. Gitu, itu jadi sebuah kelemahan. Jadi kelemahannya tetap yang dirugikan dari kedua belah pihak. Interviewernya, si user bisa aja karena nggak punya kesempatan explore dalam, akhirnya nggak bisa lihat potensi orang itu sebenarnya. Nah, karena tadi mesin kan terbatas untuk menggali. Nah, yang bagi interviewee kelemahannya adalah kalau dia tidak bisa mengendalikan diri, dia tidak cermat untuk menggunakan kata-kata yang powerful yang itu masuk ke dalam keywordnya si AI gitu. Betul. Itu sih perkembangan zaman yang ada plus minusnya semuanya. Gitu. Dan untuk perusahaan sendiri juga pilihan yang diambil juga mungkin ya sesuai dengan relevansinya terhadap kebutuhan perusahaan. Mau pakai yang online kah atau offline atau AI. Gitu. Nah kemudian tadi ya ngomongin persiapan, gue tuh ada pengalaman menarik nih Mbak. Apa tuh? Pertama kali gue interview itu bukan di MUC. Gue lulus SMA itu bekerja sebagai sales. Sales di toko sepatu lah. Sepatu contreng. Itu
ada sebuah pertanyaan yang gue kalau ingat lagi itu gue merasa bodoh dan malu banget. Apa tuh? Dan ditanya apa? Gue ditanya, kelebihan kamu apa? Gue saat itu gue no clue kalau jawab pertanyaan kelebihan kamu tuh apa. Tahu gue jawab apa? Apa? Gue jawab, saya tuh gampang kasihan sama orang. Dan itu sebenarnya bukan kelebihan. Bukan kelebihan. Gue anggap itu kelebihan pada saat itu. Lu pikir itu baik ya? Ya, gue pikir itu baik. Padahal kelebihan itu kan sesuatu yang lu punya yang berhubungan dengan pekerjaan atau peran yang lu mau peran yang mau lu jalankan nanti di pekerjaan tersebut. Itu intermezzo sedikit. Maksudnya biar teman-teman punya siapnya. Teman-teman harus siap gitu untuk tahu pertanyaan jenis pertanyaan yang umumnya muncul dan itu sebenarnya banyak banget ada di internet, banyak di YouTube. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang berulang muncul di sesi interview. Betul. Gitu. Jadi teman-teman nggak punya alasan untuk tidak siap dengan interview. Dengan proses interview. Ya mungkin yang pengalaman pertama, kedua, zonk. Setelahnya mungkin harusnya bisa lebih siap lagi ya, Mbak Eri. Betul. Lanjut nih, obrolan selanjutnya terkait dengan first impression, Mbak Eri. Oke. Ya, ini menarik banget nih, bahwa ada yang bilang juga kan kesan pertama itu harus bagus. Sehingga interviewer tuh tertarik untuk melanjutkan ininya ya, melanjutkan obrolan, pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia makin kepincut ya dengan makin tertarik dengan interview ini. Nah, gimana terkait dengan first impression yang menurut Mbak Eri ya dari sisi seorang HC atau interviewer ya? Apa yang harus dilakukan dan disiapkan oleh pertama interview? Gini, sebenarnya membuat kesan seseorang itu jadi nggak terlalu bagus karena misalnya dirinya memang nggak siap sih, seadanya, atau memang nggak going concern. Tapi kalau kita mempersiapkan dengan matang dari awal dia sudah mengisi nih isi kepala dia dengan informasi terkait apa yang mau dia cari dalam dirinya dulu, informasi tentang dirinya, dia nyari apa, dia mau di posisi ini kenapa, pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya tuh harus disiapkan dulu gitu loh. Nah setelah itu dia siap, dia juga tetap harus memfeeding isi kepalanya dengan informasi yang terkait dengan pekerjaan itu, perusahaan itu. Jadi dia ketika ditanya apapun tuh dalam kondisi siap gitu loh. Walaupun nggak semua pertanyaan bisa kita jawab, tapi kalau kita siap itu kan situasinya lebih confident nggak sih? Ya kan, misalnya lu mau meeting sama klien. Pasti lo. Lu meeting sama klien dadakan yang lu nggak tahu apa-apa, lu pasti gedabruk kan. Ini apa sih, perusahaan apa sih? Tapi ketika lu tahu sedikit aja tentang dia, lu lebih confident untuk membawa itu the power of preparation menurut gue gitu. Sepakat. Nah, saya terus dan juga kita harus siapin tuh adalah hal-hal yang apa ya, yang terkait sama hal yang melekat, informasi yang melekat sama diri kita. Ini penting loh. Bagaimana kita memainkan media sosial. Media sosial tuh sekarang sesuatu yang melekat sama diri kita loh. Ini hari ini kita pakai baju ini, orang mengenal brand kita. Di sisi lain dari kehidupan kita ada dunia maya yang orang ngelihat media sosial kita dan dia bisa menebak brandnya kita. Gitu loh. Serapi apapun kita berpenampilan hari ini, tapi kalau media sosial kita menunjukkan personality yang berbeda, orang punya kesan lain juga gitu. Jadi pada para kalian pencari kerja, penting untuk memanage media sosialnya. Apakah harus yang estetik? Enggak. Tapi menunjukkan bahwa Anda karakter yang positif. Ini saya baru ngalamin beberapa bulan terakhir ini. Ada kandidat, dia daftar jadi sebuah posisi direktur sebuah rumah sakit. Ini kebetulan ada urusan ya saya. Terus membantu. Ya. Terus kandidatnya itu adalah anak muda yang kecenderungannya bukan organisatoris, tapi tipe yang hura-hura. Terus ya mungkin selebgram ya cocoknya. Buku Pesta dan Cinta? Ya. Tahun berapa loh? Anak sekarang udah nggak ngerti buku Pesta dan Cinta ya. Mohon maaf. Jadi itu menunjukkan media sosial menunjukkan memang dia tidak memiliki kapasitas untuk berorganisasi, mengelola dan lain sebagainya. Jadi emang agak diragukan sih gitu. Jadi dari media sosial juga terlihat ya teman-teman. Jadi media sosial itu tidak perlu yang estetik yang gimana, tetapi menunjukkan citra diri gitu. Jadi dari sisi branding, personal branding kita juga harus siap. Itu untuk membuat kita lebih menjaga first impression. Terus yang juga perlu dipikirkan adalah kita tuh harus dalam keadaan berpenampilan yang sesuai dengan apa yang mau kita datengin. Kalau misalnya kamu wawancara untuk perusahaan kreatif, ya mungkin tidak perlu pakai
Jazz. Ya, jazz sudah pasti ya, terlalu berlebihan untuk urusan di Asia gitu ya. Di Indonesia terutama panas kan, nggak usah juga pakai dasi dan kemeja, mungkin dengan kemeja rapi dia sudah cukup gitu kan untuk yang dunia industri kreatif. Tapi kalau misalnya dia di bank itu perlu. Kita pernah di MUC itu untuk posisi konsultan pajak kita dapat kandidat yang pakai jas lengkap bahkan sampai pakai vest. Pakai vest ya. Jadi dia 3 lapis ya, kemeja, vest dan jasnya. Kita ngelihat dia nggak praktis untuk konsultan pajak yang harus mobile ke pengadilan dan lain sebagainya gitu. Jadi itu nggak ideal untuk konsultan pajak yang harus mobile, membawa banyak dokumen untuk sidang, dia pakai vest dan jas lengkap. Itu dari sisi penampilan aja udah bisa mau nunjukkan. Terus juga kita perlu kesan pertama yang terlihat itu sebenarnya bagaimana kita membawa diri kita. Itu terkait dengan emosi kita, kesiapan kita secara mental, attitude kita juga ada. Saya pernah interview orang dan tidak ilfeel walaupun orang itu kepleset dan jatuh di depan pintu. Ada accident. Jadi pada waktu saya lagi interview, saya lagi nunggu dia nih, dia mau masuk, dia kayaknya nggak biasa pakai sepatu heels, atau memang orangnya dasarnya mau cicilan, kepleset dong dia. Tapi saat itu saya nggak ilfeel sama dia. Padahal di perasaan dia saat itu dia ada merasakan gue ditolak nih. Karena dia jatuh loh depan interviewer walaupun jalan biasa. Apa yang membuat kami interviewer pada saat itu tidak ilfeel sama dia? Apa? Cara dia menyikapi dia kepleset itu. Kan ada yang langsung panik, pucet, langsung grogi, dia nyengir. Ekspresi pertama dia, maaf Bu, gitu. Tapi ekspresinya senang, ekspresinya confident, ekspresinya positif bahwa dia menyikapi ketidaksempurnaan itu, dia berdamai dengan itu. Aku ngeliatnya sisi positifnya gitu loh. Gitu. Jadi accident itu bukan accident yang jadi negatif, tetapi penyikapan di atas itu. Jadi balik lagi kepada yang menjadi kesan pertama adalah attitude, gestur gitu. Dan tadi media sosial juga kadang kan ketika lo masuk kan lo udah dicek nama lo, gitu. Terus siapa sih gitu, media sosialnya kayak apa sih? Gitu. Itu bagian-bagiannya sih. Nah, tadi gue tertarik tuh yang terkait ada yang datang pakai jas rapi, setelan jas rapi, mungkin dari atas sampai bawah sampai pakai vest, terus ternyata nggak itu malah membuat pandangan lu terhadap dia mungkin jadi wah ini berlebihan, agak over sih. Gitu. Nah maksudnya berarti terlalu antusias itu juga jangan ya, maksudnya ada apa sih batasnya itu, bisa tetap lu ambil apa udahlah nggak usah, biasa aja gitu. Iya. Over antusias itu kan jatuhnya jadi segala sesuatu yang over kan kadang suka jadi terkesan dibuat-buat ya. Jadi nggak alami. Nah sometimes kita butuh orang yang alami, memang match untuk posisi itu. Gitu. Jadi apa adanya tetapi dikemas dengan pas gitu loh. Iya. Kadang-kadang ketika ya kalau orang bilang jangan lihat orang lain ada penampilan gitu. Ya ada yang bilang gitu kan. Kalau saya juga sepakat, tetapi sesuatu yang berlebih itu memang kecenderungannya jadi kayak memang ada pesan dari dalam gitu loh untuk tampil lebih. Padahal itu unnecessary sih sebenarnya. Rapi saja sudah cukup gitu. Rapi aja udah cukup. Sama tadi kayaknya belum selesai Mbak cerita yang ada yang direktur itu hubungannya sama. Gue belum dapat poinnya ya. Jadi untuk memanage organisasi terutama sebesar rumah sakit itu kan harus taktis. Nah, ketika di media sosialnya dia masih kekanak-kanakan. Kalau media sosialnya yang lampau ya mungkin masih, tapi media sosial yang baru masih kekanak-kanakan dan masih menunjukkan ketidakmatangan. Terlalu jujur sekali apa yang ditaruh di media sosial itu menggambarkan personalitinya yang belum matang, ya itu memang itu jadi pertimbangan sih sebenarnya. Gitu, ketidakmatangan berpikir ya, mungkin tulisan-tulisannya, mungkin pose-posenya gitu kayaknya nggak terlalu pas dengan apa yang dituju ya. Karena media sosial itu kan sebenarnya diri kita. Kalau Anda nggak siap sebaiknya dikunci aja. Gitu. Tapi apa sekarang itu memang arahnya seperti itu ya, para HC itu ya, atau interviewer. Maksudnya kayak apa sih istilahnya, profiling ya? Profiling profiling. Itu hampir pasti atau pasti lu akan Pasti ya? Pasti. Lo cek LinkedIn-nya gitu. Kalau ada IG-nya, lo IG-nya juga lo lihat. Yes, jangan salah. Beberapa posisi itu bahkan kita lihat IG-nya sampai kalau nggak tereksplor lebih, kita akan lihat
Facebooknya. Nah nanti kalau sudah menunjukkan kayak keluarga, bahkan Facebook keluarganya itu bisa dilihat. Oke. Gitu. Ya ini masukan juga buat teman-teman ya, hati-hati juga dengan sosial medianya. Mungkin ada yang kurang sesuai. Ya, hati-hati terutama mau masuk tahun politik. Ya, hati-hati berstatement politik betul, yang betul. toksik. Jadi jangan membuat citra diri kita negatif, karena itu kan seperti etalase besar. Ya. Gitu. Betul. Thank you Mbak Eri ininya masukannya ya. Kemudian lanjut kita ke ini juga menarik, bagaimana menjawab pertanyaan. Ada banyak pertanyaan yang umum ya sebenarnya Mbak Eri ya, terkait dengan apa sih motivasi melamar di bidang ini, di posisi ini gitu. Kemudian apa pengalaman kerja dan organisasi, pendidikan dan skill yang udah dipunyai, karir path, goals. Nah itu bagaimana cara terbaik bagi seorang interviewee menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tersebut. Ya. Mbak Eri boleh breakdown satu-satu berdasarkan pertanyaan tadi. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, interviewee yang menarik adalah interviewee yang jujur. Karena ketika jujur itu pasti akan lebih lebih hangat, lebih tektok. Jadi nggak sibuk ngemas ini ngemas itu. Kalau misalnya ada tertanya kenapa ketertarikan dengan lowongan, itu kan sebenarnya sederhana aja, jawab jujur aja. Pertama, saya bidang ilmunya ini, saya kepengen nyoba ini, atau saya ada ketertarikan, apa tertariknya gitu loh, kenapa gitu, itu bisa disampaikan. Atau bahkan saya tertarik, saya nggak ada background ini sih, tapi tertarik karena orang sekitarnya misalnya ada yang berhasil di situ dan dia tertarik, terinspirasi, itu nggak apa-apa juga. Kalau emang itu sesuatu yang memang betul adanya ya nggak apa-apa gitu kan. Cuman yang repot kan kadang-kadang dia nggak punya jawaban hanya karena memang ya daripada saya nggak kerja gitu. Nah itu dibuat-buat seolah-olah tertarik gitu. Ya kalau misalnya saya sedang mencoba semua yang kira-kira saya memiliki potensi, saya mau coba. Saya juga sebelumnya belum tahu ini saya bakal cocok apa enggak, tapi saya mau coba gitu loh. Karena itu masih oke jawaban masih oke karena dia fresh graduate, dia nggak tahu bidang-bidang apa itu cocok sama dia. Dia mau explore aja semua bidang ilmu yang mirip dan dia coba dilihat di internet pekerjaannya sepertinya menarik. Ya dia mau coba gitu kan. Gitu. Tapi tadi isi feeding kepalanya dulu, jangan sampai kayak tadi interview yang gue tanya, kenapa daftar ke sini? Pengen karena suka. Kamu tahu konsultan pajak kerjanya apa? Nggak tahu. Itu sih sebenarnya nggak ada feeding di kepalanya, itu repot gitu. Nah kalau terkait dengan pengalaman kerja dan organisasi, ya jawab aja yang seperti kita lewatin, jangan dikarang-karang. Misalnya yang sesuai di CV berarti kan? Iya, sesuai di CV. Jadi jangan sampai kita tuh mengarang sesuatu di CV yang sebenarnya nggak terjadi. Atau misalnya gini, teman-teman paling sering nih, ini paling sering terjadi di anak-anak sekarang. Kerja di satu tempat nggak cocok, terus kabur. Apa sih namanya, ghosting ya? Apa sih namanya yang kerja di kontrak 6 bulan, tapi ternyata di bulan kedua. Meskipun ghosting mungkin lebih sering digunakan untuk masalah asmara ya. Iya. Tapi untuk perusahaan apa tuh namanya? Apa ya? Apa namanya tuh? Jadi dia kontrak 6 bulan, di pokoknya bulan ngilang kedua, lah, ngilang gitu. Nah, kalau bahasa gua ini agak apa? Ya mohon maaf ya teman-teman, mungkin ini anak-anak 2008 gua kan. Muntaber. Apa tuh? Mundur tanpa berita. Oh, muntaber ya singkatannya ya. Jadul ya. Kalau anak sekarang nggak tahu, mungkin tadi ghosting gitu kan. Oh iya, kalau zaman dulu tuh saya nggak ada istilah terkait itu, lebih kepada kabur aja kabur aja. Nah itu kan kemudian ada jeda tuh di karirnya dia. Misalnya kontrak setahun, kemudian 6 bulan, baru 6 bulan udah nggak kuat lagi, pergi begitu aja. Nah itu kan ada jeda. Nah kadang di jeda itu dia tanpa surat rekomendasi kerja dan lain sebagainya, dia kadang-kadang mengarang cerita tuh di jeda itu, kan akhirnya tuh jeli ya. Gitu ya, daripada membual-bual mendingan ya kalau nggak bilang ya saya kemarin mencoba kerja di sana cuman kelihatannya saya tidak cocok gitu kan, atau ada hal apalah, atau sekalian bilang ya belum dapat kerjaan. Udah gitu, daripada ngarang-ngarang gitu. Belum dapat kerja, masih nunggu, masih kursus-kursus, itu jauh lebih aman gitu. Jadi pastikan dari sisi apa pengalaman kerja itu akan digali. Dan jangan mengarang cerita seolah-olah kamu mengerjakan apa padahal kamu enggak. Kamu cuma jadi panitia jaga makanan doang, tapi kamu bercerita banyak. Itu nanti kamu kejebak gitu. Atau kamu ngaku-ngakunya lebih gitu. Nah itu jujur. Saya lagi bilang itu jujur. Pendidikan dan pelatihan juga harus jujur gitu, apa yang kita ikutin, kita dapat apa, yaitu itu penting untuk diceritakan. Terus karir path dan goals ini juga penting.
Itu terkait bagaimana kamu kenal konsep diri kamu.